Halo semuanya. Jadi hari ini aku bakal ngasih tahu beberapa poin yang mungkin bakal berguna buat kalian sama di PSD kan untuk membantu kalian ngerjain tugas-tugas berikutnya. Ditambah sekalian tambahan pemahaman mengenai gimana sih kepengurusan data itu. Jadi ini kan aku punya Excel nih tadi yang lumayan banyak. Pertama kita bakal belajar apa sih? Pertama aku bakal ngajarin gimana caranya ngeringkas data. Ini kan datanya banyak banget ya, kayak bener-bener sebanyak itu. Sampai kalau nggak salah itu ada 72.426 data berbeda. Nah, aku pusing kan kayak ngelihat, aduh gimana ini datanya 70.000 gitu kan. Dan aku juga nggak mungkin ngeliatin satu-satu gini kan. Ada cara nggak sih ngeringkas datanya? Dan jawabannya adalah ada cara untuk ngeringkas data itu. Kita pakai fitur yang namanya pivot table. Gimana sih caranya? Jadi kalian pilih tabelnya dengan cara Ctrl Shift kanan. Nah, dia bakal milih satu row. Terus abis itu kalian Ctrl Shift bawah. Dia bakal milih sampai ke bawah. Jadi seluruh tabelnya akan kepilih. Habis itu kalian ke tab Insert. Nih, Insert Pivot Table. Apa sih pivot table itu? Nanti kita lihat. Nah, ini kan bakal muncul di pilihan choose the data that you want to analyze gitu kan. Ini nggak usah diceritain karena datanya udah ada namanya, dan ini adalah worksheetnya. Di kalian mau naruh pivot table di mana? Di worksheet yang baru atau di worksheet yang sekarang? Yang baru aja biar muncul di tab yang baru. Udah. Itu oke. Ini muncul. Apa sih ini? Jadi data yang ini udah kalian pencet pivot table tadi, terus oke, ini bakal muncul ini. Ini apa? Ini adalah pivot table. Fungsinya adalah meringkas data. Data yang mana? Data yang tadi kalian pilih. Ini di kanan kan ada nih banyak pilihan nih, month dan sebagainya nih. Ini tuh kayak kategori-kategori yang mau kalian ringkas. Dan di bawahnya ada filter, ada columns, rows, sama value. Gimana sih cara nentuinnya? Semisal aku pengen gimana bilang? Aku pengen ngeringkas datanya berdasarkan kategori. Kategorinya misal aku taruh di baris, di rows. Nanti kategori-kategori dari data sebelumnya bakal ke dalam bentuk rows munculnya gitu. Kan ini mana nih? Di datanya ini ada kategori banyak banget kan? Tuh, ada sebanyak itu kalinya. Dan di sini aku cuma aku taruh ke row, dia muncul dalam bentuk rows yang udah diringkas. Jadi kayak jadi segini kategorinya. Daripada ngeliatin yang ini, yang sebanyak ini, kayak aku kan nggak tahu ada berapa kategori ya. Tapi kalau di pivot jadi kelihatan, cuma segini. Atau mungkin kategorinya bisa aku taruh di columns. Aku geser ke sini. Tuh, dia berubah jadi bentuk kolom. Jadi kategorinya ditulis secara kolom. Tapi kayaknya enakan secara rows ya tadi. Sudah. Terus, misal aku pengen lihat setiap kategori itu ngasih berapa sih penjualannya. Misal aku taruh di sales. Tuh. Salesnya itu ditaruh di value. Apa sih artinya? Jadi aku mau ngelihat kategori dalam bentuk baris berdasarkan salesnya. Gitu. Jadi udah keringkas nih kayak, jadi si grocery berhasil ngehasilin 200 juta gitu. Nggak salah. Juta grocery, segini. Kan datanya bisa detail lagi gitu kan. Tadi kan di datanya aku punya data penjualan nih, kayak berdasarkan bulan apa, finansialnya gimana tahunnya, dari cabang yang mana, dari kategori apa, manajernya siapa gitu. Misal aku pengen lihat nih kategori, setiap kategori manajernya ngasilin berapa gitu. Ya udah aku bisa taruh di mana bawahnya. Nih, misal manajer nih, aku taruh di bawah rows. Itu muncul. Jadi untuk kategori aksesoris, ini adalah daftar manajernya dan mereka ngehasilin segini. Gitu. Untuk groceries gitu juga, untuk begitu juga, apa begitu juga. Jadi udah muncul nih tapi datanya. Atau mungkin manajernya bisa kalian taruh di columns. Jadi begitu. Tunggu, move it. Misal manajer aku taruh di columns.
jeng jeng. Jadi ini aksesoris. Dan karena manajernya aku taruh di column, manajernya bakal muncul secara kolom. Jadi nanti bakal ngeliat nih apa yang dilihat salesnya. Kategorinya di row, manajernya di columns, dan yang dilihat adalah value dari salesnya. Sebenarnya nggak harus sum of sales juga, nggak harus sum sih. Ini kan bisa diganti jadi misal value field setting, sum bisa diganti jadi count gitu. Tuh. Oh jadi si aksesoris, si Alex Nash ngejual 162 produk untuk kategori aksesori. Si Alex Nash ngejual 14 produk untuk kategori grocery gitu. Jadi kayak matrix gitu sih. Iya gitu deh. Terus ini bisa kalian ganti jadi average gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pivot table gitu. Sejauh ini udah rapi sih datanya dan kalian bisa susun sesuka mungkin dan kalian bisa eksperimen sih kayak misal bayar aku taruh di bawah manajer tuh jadi gitu. Misal bayarnya aku taruh di kategori jadi makin detail. Gitu. Ini rapin aja sih biar nggak pusing aja ngeliat 70.000 data. Dan pemanfaatan gimana sih nanti aku tunjukin buat yang berikutnya. Lanjut. Kan udah belajar tentang pivot table nih. Habis itu aku mau ngajarin tentang masih pivot table juga. Bedanya ini data yang beda nih. Jadi aku punya data gender tentang umurnya. Nih. Gender ada tentang umur, ada grup berapa dia, dan dia organiknya berapa, pembayarannya berapa, billnya region, class, origin, affiliate, FFL, sama L time-nya. Nah, ini kan banyak banget datanya ya. Gimana kalau mau aku ringkas gitu jadi sebuah data yang simple dan bisa dipakai untuk menghasilin sesuatu gitu. Apa yang mau aku lakuin? Sama kayak tadi. Pertama aku pilih Ctrl Shift kanan, terus Ctrl Shift ke bawah untuk milih semua tabelnya. Habis itu aku bakal bikin pivot table. Jadi pivot table, datanya kan udah dipilih di new worksheet aja. Oke, dah. Jadi muncul nih. Aku pengen ambil apa misalnya? Misal aku mau nyusun secara barisnya tuh rentang umurnya. Nih. Oh, jadi aku tahu nih rentang umurnya ada segini. Terus aku pengen tahu tentang umurnya ada berapa sih orangnya. Misal originnya aku hitung nih ada berapa. Tuh. Jadi total originnya. Jadi aku ngelihat tentang umurnya berdasarkan jumlah originnya. Jadi untuk umur yang kurang dari 20 itu 0. 20 sampai 40 itu 1686. 40 sampai 60 itu 1598 dan 40 sampai 80 itu 942. Ini datanya berdasarkan yang mana? Berdasarkan data yang ini tadi, yang gender, age group, and group itu. Udah aku ringkas jadi kayak gini di pivotnya. Nah, misal aku pengen bikin chart jadi enak dong karena udah aku ringkas. Nih, bikin chart tuh jadi kalian tinggal ambil aja nih pilihan insert chart. Di sini bakal banyak pilihan. Untuk case yang ini kayaknya aku pengen pakai yang chart ini gitu. Insert. Misal kalian klik di tabelnya nih. Insert chart. Klik. Nah, tadi bakal otomatis bakal muncul sendiri chartnya. Tapi semisal kalian klik di sini di deck yang kosong, setahu aku dia bakal ngasilin chartnya kosong. Tuh. Semisal chartnya kosong, gimana caranya supaya dia ada isinya? Klik kanan, select data, habis itu pilih nih, klik chart data range, pilih tuh, udah dipilih, langsung oke aja. Yay. Jadi deh chartnya kan chartnya banyak banget poin-poin yang kayak nggak aku butuhin gitu ya. Gimana kalau ini aku hilangin gitu?
Nih, yang kayak tombol-tombol kayaknya nggak penting banget. Penting sih, cuma maksudnya kalau pengen chartnya kelihatan rapi aja, bisa klik kanan, hide all field buttons on chart. Jeng hilang tombol-tombol. Jadi gitu. Chartnya bisa kalian edit sesuka kalian, diganti namanya kayak total, origin gitu. Kayak ngetik di Microsoft Word sih. Jadi kalian bisa ganti fontnya jadi apa, kayak Times New Roman atau mungkin mau jadi Script gitu juga bisa. Ukurannya juga bisa kalian mainin di atas 15. Warnanya juga bisa kalian ganti. Terus atau enggak teksnya kalian ganti juga bisa warnanya. Udah. Sama kayak untuk ini. Yang ini nih, chartnya nggak enak nih dilihat di mata gitu kan. Kalian klik kanan di chartnya. Habis itu format data. Ini kan muncul nih di kanan format data point. Yang pivot chartnya dihilangin aja dulu nggak apa-apa. Nah, format data point di sini aku pengen merubah apa nih di sini nih ada pilihannya mau merubah chart area, chart title, legend, plot atau mungkin series totalnya. Misalnya aku mau ubah chart area-nya. Di sini ada format pilihan untuk fill-nya. Ini untuk detail-detail tentang chartnya dan ini tentang ukurannya. Misal kalau ukurannya aku naikin dia bakal lebih besar gitu. Misal aku lebarnya aku panjangin dia dipanjang gitu. Scale-nya juga bisa di scale. Log aspect ratio itu apa sih? Misalnya aku tarik nih ujungnya nih. Tuh, dia bisa berubah ke bentuk apapun kan. Jadi kayak begini, jadi kayak gini kan. Gak enak kan? Gimana kalau aku pengen dia stuck dengan aspek rasio yang sama atau mungkin tetap misal dia persegi panjang, dia bakal tetap jadi persegi panjang saat aku tarik. Aku nggak mau kalau misalnya aku tarik tiba-tiba dia berubah jadi nggak jadi segini. Misalnya gini bentuknya. Pas aku tarik, ternyata dia jadi persegi biasa bukan persegi panjang. Gimana kalau aku pengen dia tetap persegi panjang? Jadi pull up aspek rasionya. Nanti pas aku tarik, tuh dia bakal tetap persegi panjang ukurannya, nggak bakal berubah. Tuh bakal tetap dalam aspek rasio yang sama. Saat aku buka, dia bakal bisa aku mainin. Gitu. Yang ini warnanya bisa aku ganti dengan klik. Terus aku pilih yang ini nih, yang kayak cat tumpah gitu. Nih, ada fill, border. Fill itu adalah isinya. Border itu adalah garis pinggirannya. Misalnya aku pilih yang warna kuning. Yang warna kuning mau aku ganti jadi solid fill. Tuh, jadi warna biru. Atau mungkin bisa aku ganti jadi warna apapun. Kayak more color. Pink misal. Nah, yang ini juga bisa. Aku ganti jadi warna hitam misal. Ini aku ganti jadi warna grey terang gitu misalnya. Dan backgroundnya misalnya aku ganti jadi warna apa gitu. Jadi warna pinkish. Untuk backgroundnya aku klik aja backgroundnya. Habis itu aku pencet warna more color. Aku pilih apapun gitu. Kelar. Sama kayak bordernya juga bisa nih. Fillnya aku tutup dulu. Terus aku buka bordernya. Pinggirannya tuh. Jadi ada warna hitam. Ini juga ada tombol-tombolnya kayak chart title-nya mau pakai judul nggak? Misal aku hilangin, judul hilang. Mau pakai data label nggak? Misal aku klik, muncul tuh kayak tulisannya. Dan chart title-nya juga bisa dimainin sih, kayak mau centered overlay atau mau gimana gitu bisa. Legend itu sama sih kayak yang di bawah ini nih. Itu tuh legend. Jadi kalau misal aku hilangin, dia hilang. Kayak keterangan-keterangan untuk warnanya gitu loh. Misal aku munculin, legendnya juga bisa dikustomisasi. Selain itu kalian juga harus manual sih ngedit warnanya. Kalian bisa benar-benar sesuka kalian, benar-benar kayak di sini pilihan desain dan di sini bisa kalian ganti-ganti warnanya dari template yang ada aja. Atau mungkin kalau mau manual ya udah klik aja klik terus pilih mau desain gitu warnanya. Di sini untuk ganti warna secara manual dan ini untuk pakai template. Udah sih sejauh ini itu untuk chart. Bayangin kayak aku hasil merubah data yang kayak gini jadi seringkas data ini kayak karena aku cuma butuh ini doang. Oh ya tadi kan aku ngilangin tabel kanannya itu ya yang ada pilihan untuk naruh di rows, column atau gimana gitu.
cara munculnya gimana sih? Jadi aku klik tabnya di analyze, terus filter list, dah muncul lagi dia. Jadi aku bisa pindah-pindahin, jadi kayak geser kayak gitu. Karena tabelnya berubah, chartnya berubah. Kenapa? Karena tadi aku naruh chartnya itu datanya berdasarkan tabelnya gitu. Makanya jadi setiap kali chartnya berubah, tabelnya berubah juga gitu. Semisal aku pengen nyusun datanya berdasarkan daerah gitu. Caranya adalah pakai slicer. Slicer itu tuh kayak tombol kostumisasi. Jadi ini kalian ke insert slicer, klik. Nah, kalian mau nyusun berdasarkan apa gitu. Misal aku mau nyusun berdasarkan region. Oke. Muncul nih region itu, pilihan mau Bali, Bandung, Jakarta, Surabaya. Tuh. Oke. Misal aku pengen Surabaya aja, chartnya bakal jadi kayak gini. Misal aku pengen Semarang aja, chartnya jadi kayak gini. Gimana kalau aku pengen lebih dari satu? Di atas ini ada pilihannya, multi select, klik. Jadi bisa aku ambil 2 sekaligus, 3, 4, atau mungkin 5. Mungkin biar kelihatan gimana kalau misalnya aku tambahin chart baru di tab ini. Misal aku tambahin bar chart ya, kayak gini. Tuh. Untuk yang bar chart itu, untuk yang bar chart sama sih, tadi kan aku udah milih dari tabelnya tuh. Jadi ini bar chartnya bakal bergantung sama tabelnya. Misal aku kecilin, aku taruh sini, aku ubah desainnya biar jadi bagus gitu. Aku pilih ini misalnya. Habis itu tombolnya aku hilangin ya, kayak remove field. Hide all field buttons on chart. Hilang semua tombolnya. Oke. Karena slicer ini tugasnya untuk ngefilter, misal aku mau yang khusus Surabaya aja, tuh nanti bar chartnya akan berubah sama chart ininya, karena kedua chartnya itu terkonek ke tabelnya. Saat tabel aku ubah ke Semarang doang, dua-duanya berubah otomatis semuanya. Bisa pilih bla 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 dan bla bla. Gitu. Ini untuk simplifikasi data udah ya, udah kelar. Kalian bisa tambahin chart apapun sih untuk tabelnya. Bahkan tabelnya bisa kalian ubah. Kayak ini kan awalnya age group ya. Misal aku tambahin jadi affiliation, tuh dia jadi gitu. Misal aku age groupnya aku hilangin, jadi affiliation aja. Benar-benar kalian bisa main-main banget sama datanya. Kayak sesuka kalian. Yang penting kelihatan lebih rapi gitu. Ntar aku tunjukin pakai, ini kan datanya masih random banget ya dan belum relatable sama kalian. Nanti aku tunjukin data yang emang ada, oke lah, representatif biar kalian lebih ngerti lagi. Oke, ini untuk chart udah kelar. Kayaknya udah kelar. Selection, aku remove aja. Terus aku taruh lagi age group. Udah. Lanjut. Ini chart sama kayak tadi. Ini aku mau bikin chart. Aku tinggal masukin chart. Terus aku select data. Pilih tabelnya. Selesai. Judulnya bisa diedit. Kelas Ikum ya. Terus desainnya mau aku ubah dengan template. Karena tadi kan aku udah ngajarin yang manual, jadi biar cepat langsung aja. Selesai. Ini untuk chart. Habis itu line chart. Nah, jadi ini ada 2 data nih. Ada data yang sifatnya tuh kayak interval gitu loh, dari 1990 sampai 2001. Gitu gini. Misal aku punya 2 data. Ada regress. Ada data yang kayak gini. Dan ada data yang kayak tadi. Ngalangin. Oke.
Nih, aku punya datanya kayak gini. Dan aku juga punya datanya kayak gini. Dua-duanya sama-sama tabel dan sama-sama punya 2 kolom. Tapi cara analisisnya beda gitu. Kenapa? Perhatiin fakta kalau untuk tabel yang ini, itu tuh interval dari 1990 sampai 2001. Dia benar-benar kayak mentok 1991, 1992, 1993, dan seterusnya. Ini kalau dia datanya interval, kalian nge-analisisnya pakai line chart. Apa tuh line chart? Jadi aku masukin nih chart mana ya? Salah. Ini line yang ini misalnya. Terus aku select data, aku pilih tabelnya. Jangan lupa headernya nggak usah masuk. Ini. Nah, ya. Muncul. Jadi untuk analisis data yang kayak gini, yang sifatnya interval, pakainya line chart, pakai garis. Atau mungkin aku ubah desain jadi kayak gini. Beda sama yang ini. Yang ini kan datanya bukan interval ya, benar-benar kayak nilai matstat. Misal sebentar, misal aku urutin nih datanya. Tabelnya aku urutkan, sort by dari smallest to largest. Dah. Nih, misal yang nilai 57 nih. Ini ada 3, 57 yang ngasilin angka yang berbeda. Beda sama yang tadi kan. Khusus untuk tahun 1995 dia cuma satu, yaitu 107. Untuk 1996 cuma ngasilin 108. Sedangkan untuk data yang ini nih ada 57 yang ngasilin 3 data sekaligus. 57 itu bisa berarti 87, 57 itu bisa berarti 53 gitu. Ini cara handle-nya gimana? Handle-nya itu pakai regresi. Regresi itu apa? Itu tuh semacam analisis yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara 2 variabel. Misal, aku punya 2 nilai matstat dan nilai MD1. Biar dia ganti jadi nilai kalkulus saja. Terus nilai PSD. Nah, aku penasaran nih antara 2 ini ada hubungannya nggak sih? Apakah orang yang dapat nilai 57 pasti dapat 77 di kalkulus? Apakah yang dapat nilai 57 pasti dapat 87? Dan sebagainya. Cara nganalisisnya pertama pakai scatter plot. Beda sama yang tadi line chart. Nah, ini kan udah muncul nih. Di sini udah muncul tabel data. Kenapa dia scatter plot? Perhatiin kayak yang tadi itu nih pas di bagian sini di 57 itu ada beberapa data yang sama. Pas dia 57 ada yang di titik 87, ada di 53 dan ada 77. Jadi kita ngelihatnya pakai gini. Jadi dari line chartnya, scatter chartnya, misal aku ubah desain jadi kayak gini. Terus aku mau tambahin sesuatu ke chartnya, add chart element, trend line. Nah, pakainya ini. Bisa pakai yang exponential, linear forecast, atau moving average. Tapi biasanya kalau untuk PSD pakainya yang linear, yang satu garis. Dari garis ini kelihatan kalau semakin tinggi nilai orang di mata kuliah PSD, akan makin tinggi juga nilai dia di kalkulus gitu. Ini untuk penjelasan regresi sih. Regresi itu datanya biasanya bilangan real dan dia nggak discrete untuk PSD. Kalau di matkul lain mungkin bisa discrete. Tapi kalau di sini kemungkinan besar untuk yang bisa pakai regresi itu adalah nilai-nilai yang sifatnya kontinu. Kayak maksudnya gimana? Misalnya aku punya data 55, 56, 57, 58. Dia bakal ngasilin angka 2, 3, 4, 5 variabel X, variabel Y. Ini kan sifatnya discrete ya. Kayaknya nggak bakal muncul sih di PSD. Biasanya kalau di PSD regresi linear itu untuk angka-angka yang 55,
57,56 gitu. Oh, ini bisa jadi 3,5 atau 4,66, ini bisa jadi 3,7 dan 0,7. Dia nggak discrete, jadi kayak ada koma-komaan gitu loh. Kalau discrete tuh murni kayak 1, 2, 3 bisa dihitung dan nggak ada komanya. Gitu sih gambarannya. Oke, regresi udah. Ini bar chart. Jadi aku punya data banyak banget nih kayak gold, silver, tin, bla 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 dan bla bla bla. Ada dua cara untuk nyederhanain data ini. Pakai formula atau pakai pivot table kayak tadi. Gimana kalau mau pakai pivot table? Aku control shift ke bawah. Udah kepilih semua. Insert pivot table. Bikin di select table-nya udah, bikinnya di new worksheet. Habis itu oke. Di sini bakal muncul pilihan kelas doang kan. Kelasnya kalian taruh aja di rows. Udah. Jadi kelihatan gold, platinum, silver, tin. Tuh. Jadi kalau misal aku punya data kelas doang nih. Aku pengen ngitung ini ada berapa sih kelasnya. Aku masukin lagi ke values kelasnya. Count of class. Bisa diganti jadi sum sih, tapi untuk kali ini aku pengen ngitung count-nya ada berapa. Disuruh hitung ada berapa gold, ada berapa platinum, ada berapa silver. Lanjut. Kan udah sederhana nih datanya dari yang awalnya kayak gini, yang sebanyak ini. Udah jadi kayak gini. Kayak, oh aku udah tahu nih goldnya ada 4.204, platinum ada segini, silver ada segini, dan tin ada segini. Jadi lebih enak untuk bikin chartnya. Jadi aku tinggal masukin bar chart. Jadi gold, platinum, silver, tin gitu. Data hasil tambang gitu. Entah apa namanya. Sama misal aku mau hilangin tombol-tombolnya, hide all filled buttons on chart. Desainnya mau aku ubah pakai template atau mau manual sebebas mungkin. Ya. Gold, platinum, silver. Udah. Ini untuk bar chart. Habis itu untuk stack bar itu data yang untuk ngeliat persentase gitu. Misal aku masukin ya. Ini. Stack bar. Ada beberapa pilihan, ada clustered bar, ada stack bar biasa, ada yang stack bar 100%. Maksudnya gimana sih? Jadi, misal tempat pusat kegiatan mahasiswa. Khusus yang atas nih, tempat pusat kegiatan mahasiswa. Ini kalau dijumlah berapa? Misal aku jumlah ya sama dengan sum. Jadi ada 45. Jadi tabel baranya bakal dilihat persentasenya. 1/45 itu kan 1/45 kalikan 100. 2% kan? 2,222%. Jadi si yang pertama, gimana ya? Aku jelasin dulu ini data apa. Jadi ini adalah data hasil survei. Jadi setiap orang bakal ngasih nilai ke fasilitas. Ini nilainya. Ini apa yang dinilai. Misal orang-orang disuruh nilai koneksi internet. Jadi yang ngasih nilai 0 itu nggak ada. Yang ngasih nilai 1 itu nggak ada. Ngasih nilai 2 nggak ada. Ternyata yang ngasih nilai 3 untuk koneksi internetnya ada 3 orang. Yang ngasih nilai 5 itu ada 22 orang. Gitu dan seterusnya. Untuk tempat pusat kegiatan mahasiswa ada 1 orang yang ngasih nilai 1 dan ada 22 orang yang ngasih nilai 3. Jadi ini nih melihat persentasenya. Jadi untuk pusat kegiatan mahasiswa sebanyak 2%, yang warna biru tuh mereka ngasih nilai 1. Sebanyak 2/45 mereka ngasih nilai 2. Sebanyak 22 nih, 22 dari 45 mereka ngasih nilai segini gitu. Dan setiap tabelnya bakal dilihat kayak, oh siapa nih yang paling banyak persentase penilaiannya gimana gitu. Oh ternyata kebersihan ruang kelas itu paling banyak nih yang ngasih nilai 3. Dan seterusnya. Dan ternyata koneksi internet paling banyak dapat nilai 5 gitu. Sekarang aku bakal nunjukin pakai data yang rada relatable dan bakal kalian pakai juga. Ini data PSD. Ini data apa sih? Ini data yang udah kalian isi untuk kan ini data yang udah kalian isi waktu itu sih. Seingat aku ini dari Busar ini. Dan data ini
bakal kalian pakai untuk tugas-tugas berikutnya dan bakal kalian analisis. Ya, sebanyak ini datanya. Cuman di dunia nyata, data itu cenderung nggak rapi, kayak berantakan gitu loh. Pasti ada aja yang isi survei nggak bener gitu. Perhatiin deh, kayak nih, misal ditanya tinggi badan, pasti pada beda-beda cara ngisinya. Ada yang 159, 150, 175, 170, 151, dan ada juga yang ngisi 157 buka kurung kira-kira gitu kan. Ini kan jadinya nggak rapi kan, karena banyak yang ngisi dengan cara yang berbeda-beda. Karena misal aku mau analisis, tapi ternyata ada beberapa diantaranya yang bukan angka gitu. Perhatiin kalau 157 buka kurung kira-kira ini kan bukan angka. 155 cm juga bukan angka. Yang kayak gini nih yang dianggap angka sama Excel. Kan nggak enak kalau misalnya ini belum aku ubah jadi 157 aja biar rapi. Tuh. Enter. Tuh, gitu. Soalnya kalau nggak diubah jadi angka, dia nggak bisa diproses dan nggak bisa aku hitung juga. Karena itu masih huruf. Nih, ada yang isi 155 cm, ada yang macam-macam. Contoh lainnya. Misal aku mau lihat cowok dan cewek itu ada berapa. Mana ya? Si aja di sekolah. Nih, jenis kelamin. Yang cara ngisinya tuh macam-macam tuh. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang laki-laki tapi nggak pakai apa namanya? Nggak pakai kapital, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, perempuan, laki-laki gitu kan. Bahkan ada beberapa yang ngisi pakai pria gitu kan. Ini kan beda banget ya datanya, kayak aduh berantakan banget. Gimana cara rapiinnya gitu? Aku nggak bisa dong ngitung ngebagi dua kalau ternyata yang mereka masukin tuh ada banyak jenis datanya. Maksudnya gimana? Misal aku pengen bagi datanya berdasarkan laki-laki dan perempuan, tapi data yang aku punya itu ada laki-laki, perempuan, ada pria, ada macam-macam. Kan ada yang masukin namanya sebagai jenis kelamin. Kan nggak enak kalau misalnya aku bagi gitu. Jadi caranya sama tadi, semua datanya aku pilih. Ke kanan, terus ke bawah aja terus sampai 700 kayak. Dah. Semua tabelnya udah aku pilih nih. Habis itu aku insert pivot table. Selectnya di sini, bikin worksheet baru. Oke. Sebentar. Setelah aku susun berdasarkan jenis kelamin. Tuh. Secara baris. Banyak kan? Beda-beda kan? Terus aku mau lihat jenis kelaminnya ada berapa nih. Count jenis kelamin. Tuh, jadi ada yang ngisi Adi Syaifullah 1, Jeremia 1, ada yang ngisi laki doang sebanyak 2 orang, ada yang ngisi laki-laki doang gitu. Gimana sih cara ngerapiinnya supaya aku ngerubah jadi cuma 2. Misal aku pengennya aku ganti jadi L dan jadi P. Caranya adalah nguli. Jadi, misal pertama aku punya data nih Adi Syaifullah. Ya udah, berarti dari semuanya aku pilih sampai bawah. Terus habis itu aku find and select, replace. Adi Syaifullah. Aku replace sama L. Replace all. Tuh. Selesai. Jadi 1 udah keganti nih. Saat aku update jenis kelaminnya, misal aku delete nih. Misal itu aku bikin lagi pivot table-nya untuk melihat update-nya. Oke. Lagi close. Lihat count-nya. Yang tadi Adi Syaifullah udah nggak ada karena udah aku ganti jadi L. Nih. Oke, sekarang yang ini Jeremia Alexander Luhutan. Mana tadi data PSD-nya ini. Find and select, replace. Apa yang mau aku ganti? Jeremia Alexander Luhutan. Aku replace all.
itu sudah aku ganti. Bentar. Lanjut. Tadi kan udah nih, si Jeremy-nya udah aku ganti. Selesai. Aku hapus berarti tabel pivotnya, delete. Di situ aku bikin lagi pivot table-nya, insert pivot table. Aku lihat lagi jenis kelaminnya. Aku lihat ada berapa. Jadi ada LL. Oh, ada 2 L. Oke. Jadi saat aku bikin itu, aku insert lagi pivot table-nya, aku masukin, terus aku lihat kok semua jelek kan. Salah. Control Z. Sama sih kayak tadi. Ya aku start. Jujur ini nguli banget karena emang yang ngisi data kadang aneh-aneh dan beda-beda. Jadi benar-benar kayak aku hitung ada berapa, terus aku replace, aku hitung ada berapa, itu habis itu aku replace kayak tadi. Intinya gitu sih. Dan bakal masih banyak banget datanya kalau aku rapiin satu-satu. Dan itu bakal jadi tugas kalian untuk menganalisis datanya. Udah sih, jadi itu sih inti praktikumnya. Kayak aku udah tadi ngasih tahu tentang pivot table, yaitu tabel yang gunanya untuk meringkas data. Terus aku juga udah ngasih lihat contoh penggunaannya adalah mulai dari bikin chart, habis itu aku bikin macam-macam tabel data, habis itu aku ngasih lihat line chart itu untuk data yang kayak gimana, regresi itu untuk data yang kayak bagaimana. Habis itu udah sih, habis itu terakhir tadi sama aku ngasih tahu gimana caranya ngebenerin data yang nggak bener gitu. Kayak karena setiap di dunia nyata pasti ada aja orang yang isi data nggak bener dan aneh-aneh semua, dan itu bakal jadi tugas kalian buat nguli datanya. Jangan lupa dirapiin semua datanya. Ini bakal jadi tugas kalian nanti. Udah itu aja sih. Terima kasih semuanya.